hidup panjenengan semua makin baik, solih solihah. Amin. Bapak Ibu, saya doain semoga Allah memberikan umur yang panjang dalam ketaatan dan keimanan. Amin. Kita doakan teman-teman, sahabat saudara kita yang sedang sakit atau diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan, kesehatan, diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan atau yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lebih baik daripada Bapak Ibu, saya tidak lebih paham, lebih ngerti dari Bapak Ibu, tapi sama-sama kita mengamalkan firman Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberikan nasihat peringatan karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Fi qaulil hikmah, dalam ungkapan yang menarik, apa itu? Mangkana fi yaumihi alal huda awil islam wal iman. Barang siapa yang di harinya itu dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat badannya, jasmani rohaninya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada. Bukan hanya sekedar yang dimakan ada, tapi yang dimakan halal ada. Ditambah satu lagi, dan dia tidak terlilit hutang. Sekiranya dia punya hutang pun bukan hutang yang menyusahkan, menyulitkan dirinya. Maka barang siapa yang di harinya atau dia di atas petunjuk hidayah Allah dalam Islam dan iman, sehat jasmani rohaninya, lahir batinnya, baik dengan keluarganya, yang dimakan halal ada, dan dia tidak terlilit hutang, maka seolah-olah dia telah menggenggam dunia ini ada di tangannya. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah fikih keluarga. Kita ingin awali terlebih dahulu Bapak Ibu, biar banyak ilmu yang kita dapatkan. Tapi seingat saya ini sudah 1 tahun kita nggak ketemu ya. Terakhir kita ketemu di 1447, sekarang 1448, berarti 1 tahun. Ya, seperti itulah dalam ungkapan, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali, insya Allah. Guru-guru kita mengajari, hormati gurumu, sayangi teman, itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman, trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Air susu dibalas dengan air Zam-zam. Maksudnya kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, karena Nabi mengajarkan kepada kita, yadul ulya khairum min yadis sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bapak Ibu, biar banyak ilmu yang kita dapatkan, saya ingin mengajak kembali untuk menghafalkan hadis pendek. Ya, karena ketika nanti ditanya oleh malaikat, benarkah Anda cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi? Benar malaikat. Apa buktinya cinta kepada Nabi? Pasti kita akan jawab, kami banyak bersolawat kepada Nabi. Bagus. Lalu apa buktinya kalian cinta kepada Nabi atau cinta kepada Rasul? Kami mengamalkan sunnah-sunnah Rasul semampu kami. Bagus. Apalagi yang kamu buktikan kalau kamu ini memang betul-betul cinta kepada Nabi? Saya berusaha menjalankan apa yang diajarkan Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi. Sampailah pada satu pertanyaan, bagus semua ini. Kalau kalian ditanya cinta kepada Nabi, kalian hafal berapa hadis Nabi? Bapak Ibu akan jawab gimana? Bapak Ibu mungkin akan mengatakan, loh dulu ustadznya nggak ngajarin kami untuk ngajak hafal hadis Nabi. Kalau Bapak Ibu belum diajarin, maka Bapak Ibu bisa mengatakan demikian. Kalau demikian yang salah siapa? Nah tuh, malah nyalain ustadznya. Ustadznya mau ngajarin malah nyalain dia. Baik Bapak Ibu, yuk kita hafalkan hadis Nabi pendek. Yang pendek saja, ya, sebagai salah satu bukti cinta kepada Nabi dan sebagai persaksian kita pernah ngaji di Masjid Baitur Rahim ini, yaitu menghafalkan hadis Nabi yang pendek. Ya, insya Allah nggak nyampe 2-3 menit juga hafal kok ya, insya Allah. Kuncinya apa? Bisa karena biasa dan membiasakan diri
dengan minta kekuatan pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta kekuatan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hafalkan hadis pendek ini. Mohon maaf, nanti untuk yang nggak hafal pulangnya terakhir. Adapun yang hafalnya lancar banget boleh pulang duluan. Nah itu nanti kayaknya saya itu nanti ya. Astagfirullahaladzim. Boleh Bapak Ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Kullu ma'rufin sedekah. Maksudnya kalau saya bilang siap, saya Arabnya panjenengan Indonesianya ya. Dan sebaliknya. Baik, siap ya? Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Nah, setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Ini hadis Sahih Bukhari cukup pendek, tapi mengajarkan kepada kita agar kita banyak-banyak melakukan kebaikan. Apalagi dengan semangat hijrah. Semangat hijrah, semangat berubah untuk menjadi baik. Bahkan ya kalau kita sadar ada yang nggak baik, ada yang buruk, tutup buku. Bengkulu Semarang. Dulu, sekarang. Seorang muslim mukmin itu harus selalu berusaha meningkat, membaik dan membaik. Sehingga ketika dia menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Yang dipikirkan baik, yang diucapkan baik, cita-citanya baik, semua yang dilakukan dalam hal-hal yang baik saja. Makanya ucapan orang beriman itu mengandung nasihat, mengandung ilmu, mengandung hikmah, mengandung manfaat, mengandung ajakan kepada iman, pada tauhid, pada amar ma'ruf nahi mungkar, dan sekaligus memberikan nasihat satu dengan yang lainnya agar istiqomah di atas ketaatan dan keimanan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kebaikan itu nilainya nggak punya Victor, nggak punya pikiran kotor. Ternyata orang sakit itu ternyata penyebab utamanya 80% dikarenakan hatinya. Atau yang kedua karena kezalimannya. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau hatinya baik, yang lainnya baik. Contohnya sholat udah, ngaji sudah bertahun-tahun, tapi masih suka marah-marah, masih suka gibah ngerumpi ngegosip, masih suka nyakitin anak mertua, ngungkit-ngungkit kebaikan, punya ujub dan sombong, punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili kari yang ngece orang awak laiko, ngeremehkan orang lain. Kalau masih seperti itu masalah. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang baik, solihah. Amin. Ya. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bu, saya mau tanya Bu, ibu-ibu biasanya yang suka marah-marah itu ibu-ibu atau emak-emak? Nih contoh nih, ini contoh marah ya kayak gitu. Ditanya yang suka marah-marah ibu-ibu atau emak-emak? Bapak-bapak. Nah, itu contoh. Astagfirullahaladzim. Baik, kita ingin awali dari firman Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi hadis tadi mengajarkan kepada kita banyak berbuat kebaikan. Dimulai dari yang kecil-kecil aja Pak, Bu. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah, Alhamdulillah. Kena musibah,
Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Sekali lagi, memulai sesuatu, bismillah. Dapat anugerah, alhamdulillah. Kena musibah, ini. Ingat dosa, astagfirullah. Berjanji, insyaallah. Berjumpa, assalamualaikum. Melihat sesuatu yang mentakjubkan, masya Allah. Dapat rezeki, bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya sudah di depan tadi. Ayatnya jelas, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi dapat rezeki, bagi-bagi. Masya Allah. Diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6.